Shalom, selamat petang. Kembali kita berjumpa dalam rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media. Kali ini kita membahas kembali sebuah buku terbitan Tangan Terbuka Media yang berjudul Pada Mulanya, Suara Intergenerasi dalam Kitab Kejadian, bersama penulisnya yang sudah selalu setia menemani kita, Pendeta Yoel Ibrahim. Selamat petang, Pendeta Yoel. Selamat petang. Nah, kali ini setelah tema-tema yang kemarin, terakhir kita membahas tentang bagaimana Yakub menjadi pelarian tapi tetap dikasih Allah. Dan hari ini kita membahas tema berikutnya dari buku Pada Mulanya ini yang berjudul Semua Karena Cinta. Kalau di buku ini halaman 65, dan kisahnya diambil dari Kejadian 29, yaitu bagaimana pengalaman Yakub tinggal bersama keluarga Laban di tempat pelarian. Nah, ini yang menarik nih, Pendeta Yoel. Apa yang membuat Anda memberikan judul perikop ini Semua Karena Cinta? Nah, ini berkaitan dengan perjuangan Yakub di tanah pelarian. Iya, sebetulnya ayat 20 itu jelas ya, dikatakan di sana, Kejadian 29 ayat 20, lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Namun masa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi ya alasannya sederhana. Penulis kitab Kejadian sendiri mengatakan bahwa 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja. Alasannya karena cinta. Itu mirip lagu 1000 tahun tak lama itu ya. Oh, bukan ya, itu bisa. Tapi juga itu lagunya Joy Tobing dulu ya. Semua karena cinta. Karena cinta. Ada gitu ya. Dan memang kalau kita berdasarkan cinta, hal berat jadi ringan, hal ringan jadi biasa saja gitu ya. Semua seperti ada yang membakar dan menyemangati ya. Betul. Dan cinta ya, cinta banyak ya, cinta terhadap seseorang, cinta terhadap kerja gitu ya. Dan kalau udah begini, saya selalu ingat itu kata-kata Rawamangun ya, ketika masih hidup, ketika dia menulis buku kumpulan tulisan sebetulnya Apa dan Bagaimana Saya Mengarang. Rawamangun mengatakan saya mau disebut amatir gitu ya, amatir. Karena amatir itu menurut beliau terdiri atas 2 kata, amor dan amator. Amor itu cinta, amator itu mencipta. Jadi saya mengartikannya orang yang sungguh-sungguh mencintai sesuatu akan mampu menciptakan sesuatu. Jadi kalau kita amor, cinta terhadap sesuatu, maka kita akan melakukan sesuatu, gitu ya, melakukan sesuatu. Jadi dan Mangun mengatakan ya saya lebih suka disebut amatir ketimbang profesional. Nah, profesional dalam pemahaman Mangun saat itu, Rawamangun adalah orang yang yang bertindak, yang didanai karena profesinya. Jadi karena dana maka dia baru bekerja atau dia dikasih dana berdasarkan profesionalannya, maka dia melakukan sesuatu. Jadi dia bekerja karena imbalan gitu ya, karena sudah profesinya. Tapi orang amatir dia bisa saja melakukan sesuatu yang luar biasa tanpa dana. Karena dia melihat ini adalah manifestasi dari cintanya, begitu. Dan ini Yakub juga bekerja karena emang itu ya manifestasi dari rasa cintanya kepada Rahel. Gitu ya. Yang menarik ada beberapa hal yang di sini dituliskan oleh Pendeta Yoel. Yang pertama adalah bahwa Yakub sudah bekerja 7 tahun dan kemudian masih mau lagi memperpanjang 7 tahun lagi, dan semuanya seperti pengorbanan yang bagi dia seperti layak dijalani karena Rahel ya. Ini juga yang tampaknya contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh orang-orang tua pada umumnya, bagaimana mereka merawat dan membimbing anaknya sehingga berhasil ya. Mereka tidak pernah berhitung tapi menjalaninya dengan cinta, begitu aja ya. Iya, betul. Artinya
Tidak ada seorang ibu yang marah ketika dibangunkan oleh bayinya kan. Ya. Mungkin suaminya yang agak kesal gitu ya ketika bayinya tiba-tiba nangis dan harus minum susu gitu ya. Tetapi seorang ibu tidak pernah mengeluh ya. Karena apa ya? Karena cinta gitu ya. Karena cinta begitu. Dan sebetulnya baik ya kalau kita bersikap, bertindak seperti seorang ibu yang mengasuh anaknya, dan ketika anak itu ada dalam rahimnya, maka kalau istilahnya kawan-kawan Muslim dalam nama Allah yang Maha Penyayang ya, Rahim gitu ya, Allah Rahim. Allah yang Maha Rahim. Rahim Rahim itu kan berarti sumber kehidupan di perut ya, yang sungguh-sungguh menyayangi tanpa hitung-hitungan. Tidak berharap kembali juga. Ya, tidak harap kembali gitu ya. Karena ya itu tadi karena dia mengasihi, tidak harap kembali. Betul. Nah, ini ada juga pelajaran berikutnya yang Pak Yoel tulis di sini. Segala sesuatu harus ada alasannya. Itu artinya membuat kita bisa bekerja dengan tekun, dengan penuh pengorbanan, karena kita menyadari ada alasan yang jelas yang harus kita lakukan. Bolehkah dijelaskan di sini mungkin? Iya, sebetulnya kalau kita melakukan sesuatu tanpa alasan, maka kita akan lebih mudah meninggalkan pekerjaan itu tanpa visi ini ya. Karena kita nggak punya alasan, gitu ya, nggak punya alasan. Kita merasa dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh gitu ya. Tetapi kalau kita punya alasan yang cukup kuat, dan alasannya itu adalah yang paling kuat menurut saya adalah cinta, bahkan keegoan bisa hilang karena cinta gitu. Karena cinta maka alasan itu akan membuat kita bertahan meskipun kelihatannya mustahil, gitu ya. Kita mustahil karena sekali lagi saya mengatakan kita harus punya alasan lah, alasan, dan cinta adalah alasan yang paling besar ya. Mungkin egoisme adalah alasan yang paling bawah, gitu. Tapi cinta itu ada alasan yang paling besar, cinta kepada. Dan apakah cinta ini harus tanpa syarat atau bagaimana Pendeta Yoel? Karena kan kadang-kadang kita juga merasa kadang-kadang dalam diri kita, keakuan kita, kalau saya berikan semuanya sepenuh hati kita seperti Yakub ini yang bertahan 7 tahun dan kemudian tambah 7 tahun. Bagaimana jika suatu ketika di ujung malah bertepuk sebelah tangan? Kan seperti itu kadang-kadang banyak. Betul. Iya. Tetapi kembali pertanyaannya, kalau cinta itu bersyarat, apakah masih layak disebut cinta? Itu kan. Selalu bagus ya kalimat Yohanes 3 ayat 16 gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu ya. Karena cinta maka dia hadir dalam diri rupa seorang hamba gitu ya. Tapi kembali pertanyaannya adalah, kalau cinta itu bersyarat, John Paul pernah bikin buku Cinta Tak Bersyarat gitu ya. Kalau cinta itu bersyarat, pertanyaannya sederhana, apakah itu masih layak disebut cinta gitu ya. Karena pada akhirnya cinta sejati adalah cinta yang tak bersyarat gitu ya. Berarti siap berkorban. Berarti siap. Dan siap kehilangan juga. Ini juga menarik nih. Berarti siap berkorban, dan mungkin korban itu harus dipahami sebagai kurban kali ya. Yang disampaikan, yang diberikan kepada Allah gitu ya. Berarti sungguh-sungguh baik ya, sungguh-sungguh terbaik gitu ya. Karena kadang-kadang kalau korban itu hanya korban, nanti ketika akhirnya bertepuk sebelah tangan kita akan kecewa. Tetapi kalau korban itu didasari juga oleh kurban, pemberian kepada Allah gitu ya, maka ketika orang mengecewakan kita tidak harus menjadi kecewa. Karena kan, atau menjadi pertanyaan juga sih, kalau kita jadi kecewa setelah kita merasa mencintai, setelah kita merasa memberi banyak, menjadi pertanyaan apakah memang
itu sungguh-sungguh cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu yang sungguh-sungguh kurban bagi Allah? Karena kalau kurban bagi Allah, apapun tanggapan manusia, ya biasa aja gitu. Nggak gampang, tapi ya bukan mustahil ya. Ya, bukan sekedar hukum jual beli ya. Kita memberi, kita mendapat gitu kan. Iya. Cinta itu. Eros mungkin begitu ya, cinta eros gitu ya. Harus ada sambutan, harus ada saling ya, ketersalingan. Ya. Dan karena itu banyak orang menjadi patah hati karena eros gitu ya. Tetapi ketika cinta eros itu didasari juga oleh cinta agape, cinta bukan cinta ya karena dikasihi maka kita mengasihi, maka lebih kita sendiri mungkin lebih relaks ya. Kita tidak tergantung pada apa tanggapan orang terhadap cinta kita. Ya. Nah, ini di sini juga dijelaskan Pendeta Yoel, mungkin juga sekaligus menutup perbincangan kita petang hari ini ya, bahwa cinta membuat manusia mampu melakukan hal-hal besar, lebih besar dari yang dapat kita bayangkan. Tadi Pendeta Yoel sudah menjelaskan tentang bagaimana kasih Allah yang hadir dalam dunia dan menjadi manusia. Nah, artinya kan di sini kan kitanya sendiri yang harus meyakini bahwa kalau kita melakukan segala sesuatunya dalam nama cinta, kalaupun harus menjalani hari-hari yang panjang, kita harusnya tetap yakin ya. Karena kan banyak orang yang ini kalau saya lakukan sekarang, apakah ada fungsinya nanti? Gitu. Tapi kan seperti merawat anak itu tidak pernah berhitung apakah nanti anaknya menjadi orang sukses atau tidak, atau anaknya menjadi seorang yang berbakti atau tidak. Tapi orang tua kan selalu melakukannya dengan sepenuh cinta ya. Iya, jadi apapun pekerjaan kita menjadi penting bagi kita sih untuk selalu bertanya ya. Mengapa kita melakukannya? Gitu. Mengapa kita melakukannya? Dan ketika kita melakukannya karena cinta, atau lebih tepat karena cinta kepada Allah, maka kita melakukannya, maka saya percaya ujungnya pasti pasti baik dan akan mendatangkan damai sejahtera ya. Dan akan mendatangkan damai sejahtera. Bisa saja orang tidak menilai secara positif, tetapi atau orang tidak menilai secara positif ketika kita masih hidup, gitu ya. Tapi mungkin saja karena ini adalah karena cinta kita kepada Allah, orang lain mungkin malah menilai positif ketika kita udah nggak ada. Sudah tidak ada ya. Ketika kita sudah nggak ada. Dan terus apa artinya ketika kita sudah nggak ada, tapi orang menilai positif gitu kan? Kan sebetulnya itu pemahaman bahwa ketika kita mati sudah selesai semua. Tapi kan kita masih ada cerita tuh, ketika manusia mati sebetulnya ada hidup yang lain lagi nih, hidup baru gitu kan? Dan mungkin, ini juga mungkin ya. Kan baik juga tuh kalau kita reuni dengan orang-orang di dunia ketika kita di sorga gitu ya. Dan dia mengatakan, dan ketika orang itu mengatakan, terima kasih buat karyamu, sungguh membuat saya menjadi terberkati gitu ya. Saya tidak sempat mengucapkan terima kasih gitu kan. Kan yang menarik adalah di sorga kita masih mendapatkan orang yang berterima kasih gitu. Itu mirip bahwa Tuhan sendiri sudah menghargai kita ya. Baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang setia ya. Iya. Jadi kembali sih pertanyaannya, saya rasa baik ya kalau kita tidak kita melakukannya karena cinta dan karena bukan dengan alasan apapun. Karena ketika kita memahami bahwa cinta itu abadi, maka nanti itu pun tetap abadi. Banyak orang berpikir kan perbuatan baik kita kemarin itu kemana gitu ya, ke dimensi lain atau apa. Tetapi ya itu akan pasti diingat. Manusia mungkin tidak mengingatnya, tapi Tuhan mengingatnya. Ya, sungguh menarik ini Pendeta Yoel. Jadi ini pun
bisa menjadi bekal kita ketika kita terlibat dalam sebuah pelayanan ya. Bukan sekedar mencari nama dan sebagainya, tapi melakukannya seperti atas berdasar sebagai amatir tadi ya. Betul. Orang yang mencinta sehingga dia mencipta apapun yang kita kerjakan meskipun jalannya mungkin sunyi, tidak banyak pujian, tapi pastilah Tuhan yang akan melihatnya ya. Dan kalau kita mencari pujian, kalau kata Tuhan Yesus mah kita sudah dapat upahnya. Ketika orang memuji gitu kan. Tetapi ketika kita tidak mencari pujian, maka kita belum mendapat upahnya. Jadi ketika orang memuji kan itu bukan upahnya. Karena memang kita tidak berharap itu ya. Kita hanya menjalani karena cinta itu tadi. Menjalani karena cinta, karena cinta akan Tuhan ya. Cinta akan Tuhan. Yang sudah lebih dahulu mencintai kita. Betul. Dan ini akan membuat kita jadi lebih serius tuh. Lebih serius mengerjakan pekerjaan kita, menjalani panggilan kita. Karena dunia cenderung bertanya apa artinya. Dunia cenderung bertanya apa hasilnya. Apa hasilnya. Nah, sesuatu karena cinta mungkin menolong kita untuk tidak mencoba meraih hasil yang instan, meraih ketenaran, tenar gitu ya, meraih keterkenalan gitu ya. Tapi karena kita merasa kita memang harus melakukannya. Menarik sekali bahwa kita melakukannya karena memang kita harus melakukannya dan bukan karena ketenaran, bukan karena nama, bukan karena sekedar mencari hasil. Demikian Sobat Media, perbincangan kita petang hari ini dari buku Pada Mulanya, Suara Intergenerasi dalam Kitab Kejadian. Jika ada yang tertarik, dapat menghubungi kami di Tangan Terbuka Media. Nomor HP-nya adalah 0821 231 22049. Saya ulangi lagi, nomor HP Tangan Terbuka Media 0821 231 22049, atau menghubungi email kami di tanganterbukamedia@gmail.com. tanganterbukamedia@gmail.com. Semoga perbincangan kita petang hari ini memberikan inspirasi dan berkat bagi Sobat Media semuanya. Dukung terus pelayanan kami, Tangan Terbuka Media, dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan literasi. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua.